dihormati motivator kita, narasumber kita, Ibu Indah Rizky Aryani SNM. Selamat datang Ibu. Terima kasih telah hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir di sini. Seorang influencer selebgram, mungkin di sini sudah ada yang jadi follower, review, itu ada tuh, ya, review Ibu Indah, ya, yang followernya itu sudah lebih dari 140.000 follower. Beliau juga adalah seorang mahasiswa S3 di Unsri. Nah, jadi S1, S2 juga, S3. Bercaman itu S3. Besok bercaman sini S3 galau ya. Kemudian founder komunikasi. Jadi yang punya komunikasi, yang suka berbagi kegiatan buat Palembang, itu foundernya itu Ibu Indah Rizky. Kemudian Ibu Indah ini ibu dari 3 orang anak, anaknya lanang galuh. Bayang lah ya, dengan kegiatan yang padat, anaknya lanang galuh. Nakalnya macam-macam, tapi bisa dengan kegiatan yang padat itu Ibu Indah bisa berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Indah. Yang terhormat Ibu Dr. Sela Novetra SPAMKes sebagai penasehat DWP Oku Timur, kemudian yang terhormat Ibu Haja Sri Ariana Dewi Jumadi, Ibu Ketua DWP Oku Timur, dan seluruh ibu-ibu dharma wanita yang sudah hadir di sini. Si dadang detandeng catur, sampai begadang di tengah jalur. Terima kasih sudah diundang di Oku Timur. Semoga wanita Oku Timur sukses selalu. Ibu, saya sebenarnya mungkin tidak begitu tepat untuk menyampaikan tema stress di Sport to Better Life, karena mungkin seyogyanya seorang psikolog yang menyampaikan, tapi tadi permintaan Ibu Rika yang kata pokoknya Mbak Indah itu pasti serba bisa. Jadi hari ini nanti tema ini nanti akan kita sambung-sambungkan dengan hal mengenai bisnis, jalan-jalan, dan semuanya dicampur aduk. Jadi pecah gado-gado. Senang kan makan gado-gado? Sebelumnya saya izinkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ada sepasang merpati yang agak tua dikit di sebelah sana, ya Bu. Di sebelah kanan ibu-ibu adalah kedua orang tua yang saya banggakan, sekaligus yang membanggakan saya. Jangan heran kalau sering kuajak kemana-mana, Bu. Mungkin yang sudah jadi netizen tahu, bahkan ke Eropa diajak, ke Jepang diajak. Kemarin saya menjadi dewan juri untuk Bujang Gadis Lahat diajak, hari ini juga diajak ke Oku Timur, karena kalau ditanya apa kunci sukses seorang Indah Mujaya adalah dengan cara membahagiakan kedua orang tua saya. Dan terima kasih banyak Bu boleh berperan. Suatu hari Rasulullah itu pernah berkata kepada Ibnu Umar, jika kamu ingin melihat senyum di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buatlah senyum di muka ibumu atau kedua orang tuamu. Nah, oleh sebab itu, mungkin ini sudah tahu dong tentang kisah yang viral seorang camat kemudi. Kalau buka Google tahu kalau masuk ke dalam stasiun TV di mana-mana. Sampai hari ini saya diizinkan bertahan, belum terjatuhkan oleh orang lain, sebab doa ayah dan ibu saya sedang bertarung di atas langit itu. Jadi oleh sebab itu, mohon izin Bu, mungkin agak ngelogikin aku lanang dewe ada duduk di depan situ ya Bu ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak digosipin Bu. Jadi sebenarnya orang yang gosipin ibu itu adalah orang yang menyayangi dan mencintai ibu. Kadang-kadang kita tidak dapat dengar dengan gosipnya, berarti kalau lagi baru itulah kedengar. Oh ini Mbak Indah bisa jadi sukses dan hebat, itu karena dia melihara toyol. Aku lagi belum terdengar kok dengan cerita tentang toyol itu. Orang lain lah sudah tahu kalau bisa tentang toyol itu. Jadi kalau ibu digosipin oleh orang lain, tetangga, teman-teman, itu sebab justru mereka mencintai ibu semua yang ada di sini. Oleh sebab itu kan saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh ada yang sudah yang pernah menjadi netizen saya? Boleh tunjuk tangan saya yang tahu siapa yang sudah pernah? Untuk semua yang membantu. Alhamdulillah. Sering
jalan-jalan terus Bu, makannya lemak-lemak terus. Duluan sekali soal makan-makanan petani ibu di sini ya disebutkan. Oke Mirna, boleh dikasih hadiah dong ibu untuk ibu Cina. Tepuk tangan untuk ibu Cina. Alhamdulillah berarti sudah dikenal sampai dengan Obu Timur. Ya. Saya adalah seorang influencer, seorang pebisnis. Saya memiliki beberapa bisnis. Yang pertama adalah Aksa dari Shop Palembang dan Keranjang Indah. Saya juga ibu ketua PKK di Kecamatan Kota Palembang. Jadi betul sekali bahwa saya adalah ibu dharma wanita. Saya juga adalah seorang penyair perempuan. Jadi saya pernah menerbitkan buku. Saya adalah penyair wanita Kota Palembang. Merupakan seorang penulis, walaupun saat ini tidak begitu aktif. Dan saya juga adalah founder of Komunikasi. Komunikasi ini adalah wadah untuk bersedekah. Saya mengunjungi beberapa warga yang berkebutuhan khusus seperti disabel, kemudian warga-warga yang membutuhkan. Saya bentuk, kemudian saya mengajak netizen saya untuk ikutan bersedekah. Nah, jadi ini adalah semacam kegiatan PKK yang saya aktifkan. Tidak hanya di Kota Palembang saja, tetapi saya pernah ke Organ Ilir. Kapan-kapan nanti saya ikut ibu, ya Bu, ibu Bupati untuk tur ke jalan karena saya sangat suka sekali di kegiatan sosial. Sejak tahun 2016, lah 2 kali lewat calon ini tidak nyalek juga Bu. Jadi memang sepenuhnya saya lakukan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya yakin sekali rezeki yang luar biasa banyak yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya itu ada titipan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang juga berhak. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi bersama. Kemudian saya juga adalah seorang traveler. Apa itu arti traveler? Hobi berjalan-jalan, hobi makan lemak ya Bu. Dan alhamdulillah sebelum usia saya 50 tahun, target saya itu adalah mengelilingi 50 negara. Tapi sekarang saya sudah mengunjungi 60 negara sebelum usia 50 tahun. Pakai duit apa Bu? Duit negara apa kira-kira? Hah? Pakai duit dewe, penghasilan sendiri. Anak saya bayari, suami saya bayari, orang tua saya bayari, bahkan staf karyawan, dan bahkan saya pernah mengajak netizen juga untuk jalan-jalan. Semuanya pakai uang bisnis, bukan duit toyol Bu. Ya Bu ya, jadi salah kalau ngomong ke toyol tadi. Dan saya memang adalah seseorang yang sangat aktif sekali mengedukasi di Instagram saya juga berkali-kali diajak untuk mengisi menjadi narasumber atau seminar atau semacam motivator di beberapa perguruan tinggi dan di tempat-tempat lainnya. Kemudian saya juga adalah mantan atlet tembak. Nah, jadi dulu saya adalah seorang pegawai banyak ibu ini. Iya lah kalau di ini udah. Jadi dulu saya adalah seorang pegawai bambu. Waktu saya menjadi pegawai bank Sumsel Bapel, saya diangkat menjadi atlet tembak. Beberapa kali saya mengikuti kejuaraan nasional, ada beberapa kejuaraan yang sudah pernah saya dapatkan medalinya. Kemudian saya ditembak oleh suami saya Bu, dan akhirnya saya berhenti menjadi atlet tembak. Rupanya peluru laki itu lebih tajam, nah sehingga membuat saya berhenti untuk menjadi atlet. Saya juga pernah menjadi staf honor di BKD pemerintah Kota Palembang pada tahun 2006-2007. Lalu selanjutnya Bank Sumsel Bubble. Kemudian saya memutuskan untuk memiliki bisnis sendiri. Dan mengenai edukasi, pada usia 21 atau 22 tahun, saya menjadi lulusan termuda untuk Magister of Management. Selanjutnya, ini adalah Instagram saya, sudah di follow. Ini adalah keluarga saya, yang di tengah yang paling ganteng itu suami saya. Dan saya ibu dengan banyak sekali bakat yang terpendam, tapi dari sedikit nama anak Bu. Jadi nama anak itu memang agak males kayaknya. Kalau lemak marah ini, jadi nama anak saya itu Kenza, Kenzi, Kenzo. Jadi kalau marah sekali deh, Kenza, Kenzi, Kenzo, lemaknya Bu yang berbentuknya Bu ya. Insya Allah kalau misalnya ada lagi anak, Bu minta doakan Kenza. Kenza, sudah jadi lagi mau itu lah. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan berdiri, ibu-ibu yang di kanan dan kiri. Tenang Bu, ada banyak hadiah yang akan dibagikan Bu. Ada
kulkas 28 pintu. Ini kulkas atau bedeng gue. Ada naik haji bila mampu ya. Dan ada banyak sekali hadiah-hadiah lainnya. Berhadapan kanan dan kiri Anda. Oke, yang dekat pasangan boleh depan dan belakang. Boleh. Jangan dekat kawan mas aku tuh kamu rewangi gue yang dekat pasangan boleh ada. Berpasangan kanan dan kiri. Ya, yang dekat pasangan tolong dipegang pasangannya masing-masing. Jangan lagi balik boleh, namanya bapaknya. Teman-teman dekat pasangan. Berpasangan kita bermain salaman happy. Yang pertama tentukan dulu siapa yang genap dan ganjil bu. Genap siapa? Genap sebelah kanan ya. Sepakat. Wah keren-keren ibu aku timur ini. Oke ya. Fokus dan konsentrasi. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ulangi lagi. Oke, kalau saya katakan satu berarti ganjil. Yang ganjil dengan tangan, yang genap lari tangannya. Paham? Paham. Jangan dipegang, ya. Yang pasangan genap akan saya angkat maju ke depan dan berkesempatan untuk jalan-jalan dengan saya ke Amerika. Ada tujuan Amerika memang mau di kota Palembang itu. Wajahnya ke Palembang kita berfoto di depan situ ya. Angka 50. Dan saya kena 50. Siapa yang benar? Ada yang benar? Oke, maju ke depan. Dari sini bu, mohon di sini bu. Angka 526. Angka 5.723. Angka 1.256.53. Maju ke depan. Kita saling boleh tadi dua pasangan dari sebelah kanan dan dua pasangan dari sebelah kiri. Tepuk tangan dulu dong ibu. Kita bermain tongue twister. Ini permainan dari barat bu. Hebat luar biasa ya waktu timur ya. Go internasional. Oke. Permainannya adalah menyebutkan kata yang saya sebutkan secara cepat sebanyak 5 kali. Cepat-cepat sebanyak 5 kali. Foto boleh. Ya, setelah foto tolong dibayar di kasir ya. 50.000 per foto. Sudah. Yang saya sebutkan dibacakan 5 kali secara benar. Salah, kita kasih lagi waktu. Oke, lagi. Jangan apa bu, boleh tarik atas, boleh bu tarik atas. Kalau belum selesai nih. Bisa ya, sama bu ya. Apa bu? Lebih sulit akan melakukan rehan ya bu ya. Begitu sulit, lupakan rehan. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Kita tunggu sampai pada maghrib ya bu ya. Tepuk tangan dulu kita semua. Boleh dikasih hadiahnya, Mirna. Memang ingin sama Mbak Indah nih dapat hadiah terus. Balik modal tak kira-kira waktu di sini. Sepakat? Setuju? Jangan sampai ngantuk bu, karena ngantuk itu adalah stres. Oke, kebahagiaan atau kegembiraan dalam suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kepuasan. Apa itu kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan ini memiliki banyak sekali definisi bu, dan mengalami perdebatan dari berbagai macam sumbernya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kata ini pada intinya berkaitan dengan 2 faktor, yakni perasaan dan emosi. Oleh sebab itulah rasa bahagia itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Sama tak kira-kira waktu bapak melamar ibu. Masih teringat ya bu? Tes. Masih teringat ya bu? Apa dapat teringat lagi? Lama Mbak Indah, lalu 50 tahun yang lalu dilamar ini. Lalu po. Oke. Seorang sains terkenal, Sherry Benton, pendiri dan kepala bagian sains sumber terapi online,
di Colorado, Amerika Serikat, mengatakan bahwa tidak ada satu konsep kebahagiaan itu yang berlaku pada setiap individu dengan tolak ukur yang sama. Anda uang tuh ketika makan nasi bungkus, di-upload di story media sosial, dia sedang merasa kebahagiaan. Ya Bu, ada juga Bu yang bahagia itu ketika mereka dikasih duit 2 miliar. Oh jangan galau, Bu, dia bekerja. Ya Bu, aku itu Bu, rupanya sama itu galau. Jadi kebahagiaan itu tidak ada tolak ukur yang sama untuk setiap individu. Semakin sederhana kebutuhan seseorang tentang kebahagiaan, itu justru semakin besar kemungkinan orang itu bahagia. Istilah katanya, tidak usah muluk-muluk hidup di dunia ini. Nah, ada beberapa penyebab Ibu untuk sulit bahagia. Yang pertama adalah terus membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Orang yang sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, itu cenderung tidak akan bahagia. Karena kita sibuk mikir ke uang, Bu. Ya, kemudian berekspektasi tinggi. Harapan dan ekspektasi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau harapan itu adalah suatu angan, sesuatu impian, dan sementara ekspektasi itu adalah harapan yang diperjuangkan. Nah, kadang-kadang kita punya ekspektasi tinggi. Kita kepengen laki kita itu pokoknya kepengen aku tuh perhatian, kepengen aku dia nganter jemput aku setiap hari, kepengen aku dia nih bisa menjaga aku selalu. Ini kira-kira laki apa sopir apa ajudan? Ini kalau misalnya kita terlalu menanamkan ekspektasi tinggi Bu terhadap seseorang. Pada akhirnya ketika kita kecewa, maka kita tidak akan bahagia. Saya pernah menulis Bu, ini tulisan saya tahun 2019 saya menulis. Boleh ditaruh di story boleh Bu, biar tetangga nengok ya. Ketika kamu kecewa, turunkan ekspektasimu. Jangan terlalu banyak berharap pada apapun yang akan kamu dapatkan. Mungkin bukan sebab orang tidak mampu, tapi ekspektasi kamu terlalu tinggi. Kemudian, penyebab sulitnya merasa bahagia adalah tentang materi. Nah, siapa tadi tuh yang berteriak? Mbak Ina, pokoknya aku kalau misalnya dikasih duit 2 miliar itu aku bahagia. Bahagia kalau Bu ya, aku juga bahagia sebenarnya Bu, misalnya dikasih duit itu. Tapi, ingatlah bahwa materi itu tidak selalu menjadi hal penting untuk dipikirkan Bu. Ada kata-kata dari Warren Buffett mengatakan, uang bukanlah segalanya, tapi pastikan Anda sudah punya uang untuk mengatakan ini. Betul sekali pendapat itu, tapi ingat bahwa uang katanya memang bukan segalanya, tapi ternyata segala sesuatunya itu butuh uang. Benar atau tidak, Bu? Benar, benar. Oke, kalau kata Ibu benar, sekarang disuruh milih. Kalau Ibu disuruh milih, punya laki gajinya besar, tapi bininya 10, oh langsung enggak, pokoknya enggak. Nah, ketahui mana organ? Pecah kisah hidup aku, sini jelaskan tentang ini. 10 punya bini Bang organ ini ya. Atau lebih baik suami gajinya kecil, tapi hanya Anda yang dicintai di dunia satu-satunya. Tonjok tangan galau, sebelah kiri tonjok tangan galau. Aku Mbak Indah itu. Tonjok tangan galau. Berarti benar nggak kata-kata tadi bahwa uang bukan segalanya. Tapi kalau aku disuruh milih, Bu, aku akan milih suami gaji besar, saya satu-satunya orang yang dicintai. Lemah dengan Mbak Indah dari boleh dilihat itu ya. Oke, kemudian saya tanya lagi, lebih baik kehilangan uang atau hal yang membahagiakan? Hah? Ibu banyak duit, tapi tidak tahu tergeletak sakit, stroke, tidak pacak bergerak. Berguna aku duit? Tidak berguna. Ibu punya duit, tapi ibu tidak pacak menghabiskan waktu dengan anak-anak dan keluarga. Bahagia ada itu? Tidak begitu. Semakin kaya orang tua, justru akan semakin berdampak kepada psikologi milik anaknya. Benar ya Bu Dokter? Betul ya Bu? Betul. Karena rata-rata orang tua yang berkecukupan materi, mereka justru sebenarnya tidak bisa membahagiakan anak-anaknya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian ada beberapa artis yang sudah kaya raya justru mati. Contoh, Choi Jin-ri atau Suli, siapa pecinta Korea? Sudah tahu bahwa dia mengakhiri hidupnya karena depresi di tahun 2019. Marilyn Monroe, tahu apa pasti Bu ya? Menelan 1 botol obat tidur. Dan terakhir ada Jong Hyun, artis K-pop. Banyak sekali orang-orang yang mengakhiri hidupnya itu karena apa Bu? Menjadi mesin pencetak uang.
Ini adalah foto saya ketika saya berada di Beverly Hills, California, Los Angeles, Bu. Di situ ada banyak sekali rumah-rumah artis hebat seperti Rihanna, Oprah Winfrey, Will Smith, Taylor Swift. Itu rumahnya sewanya 1,5 miliar per bulan. Harusnya mereka bahagia, tapi pada kenyataannya mereka juga bisa melarikan diri ke narkoba. Yang paling parah tadi ada mereka yang melarikan dirinya ke diri karena merasa lelah hidup di dunia ini. Oke, ini juga adalah tulisan saya, Bu. Sebaik apapun hidupmu, tetap akan ada orang yang membencimu. Tidak perlu bersikeras untuk membuat mereka mencintaimu, sebab yang mencintaimu pun akan melupakan kamu yang mati suatu hari nanti. Jadilah diri sendiri dan lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Peduli apa mereka tentang kamu. Bisa saja hanya karena perlu. Setiap manusia itu pasti ada yang membencinya. Dan hal ini tidak perlu dipikirkan. Karena kata Ali bin Abi Thalib itu, orang yang paling gagal di dunia ini adalah orang yang menyenangkan semua orang. Karena itu tidak mungkin. Kemudian yang kelima, perasaan tidak puas pada diri sendiri dan kurangnya rasa bersyukur. Ada surat di Al-Quran itu, boleh dibuka. Quran surat Ibrahim ayat 7. Apabila kau bersyukur maka Allah tambahkan nikmatmu. Lain sakartum atau cek Bu. Nah, ya kurang lebih cak itu, Bu. Selanjutnya adalah tidak punya tujuan hidup. Nah, ini yang sering kali ada, Bu. Mulai sekarang anak-anaknya didoktrin, dikasih tahu sama anaknya bahwa lebih dari 95% orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang memiliki rencana. Bahkan ada Ustadz Adi Hidayat itu pernah mengatakan bahwa tumbuhan saja punya rencana untuk kapan mengeluarkan oksigen dan kapan untuk menghirup karbon dioksida. Artinya semua apa yang ada di dunia ini memang harus berencana. Tidak ada tolak ukur yang tepat dalam menentukan kebahagiaan orang lain. Sebelah kanan sekali ini saya terbaru, Bu, kenal 2 bulan lalu. Di tengah ini adalah umroh 3 bulan lalu. Setelahnya ini saya di Eropa Utara, Norwegia. Di antara 3 foto ini yang mana kira-kira bahagia? Yang mana? Ada yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya? Ini menurut pendapat saya, Bu, ya. Menurut pendapat saya ini bahagia semua, Bu. Cuma yang paling bahagia yang tengah sepertinya, Bu. Karena ibu tadi sempat bilang ibu ingin menjadi istri dari baginda Rasulullah. Jadi kalau lihat dari tengahnya itu, sepertinya itu yang paling bahagia. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Boleh dikasih hadiah yang kulkas 3 minggu lah ya. Jangan yang 24 minggu tadi. Oke, Ibu, mau tahu jawaban dari saya? Yang paling membahagiakan saya adalah foto di sebelah kanan sekali. Karena saat itu saya mengajak semua anggota keluarga saya dan ada orang tua saya, bahkan ada staf saya, tapi memang tidak terlihat. Dari sini apa kesimpulan yang didapat, Bu? Artinya, kebahagiaan seseorang itu tidak dapat kita ukur. Jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir, oh kita ada rumah tangganya adem, cak mesra-mesra, itu si realistis, pecah ketawa-tawa, awal aslinya, atau itu si Rizky bilang sama si Lesti Kejora. Nah, jangan lagi kita mengatakan hal tersebut karena tolak ukur kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Yang paling terpenting itu adalah fokus kepada hidupmu. Seseorang yang fokus sama hidup dia tidak akan mikirin orang lain. Karena dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Saking kefokusnya dia ngurus anaknya, ngurus lakinya. Kata Ibu Bupati tadi, tolong Bu, buat kondisi keadaan suaminya menjadi bahagia agar bisa meringankan kerjaan Pak Bupati. Benar ini, Bu. Seberapa pentingnya kesuksesan dan pendidikan seorang wanita? Apa korelasinya untuk kebahagiaan? Tadi ada Ibu Rika ngomong, Mbak Dinda sudah kuliah S3. Wah, ini mudah-mudahan ada Ibu Camat itu sekolah S3. Seberapa pentingnya sih, Bu, dengan korelasi terhadap kebahagiaan? Ibu mau mendengar cerita saya? Dulu, Bu, saya adalah pegawai Bank Sumsel. Karena pada saat itu belum ada kawan-kawan yang pakai ngitung 4 jari, Bu. Kalau zaman dulu mereka ngitungnya pakai 3 jari. Kalau aku sudah ngitung pakai 4 jari. Karena memang kebetulan tangan aku sama tangan laba-laba, Bu. Mudah lengket. Kemudian saya juga merupakan atlet tembak Bank Sumsel Babel. Berarti saat itu direktur utamanya tidak mau melepaskan saya. Saya menghadap pertama sekali resign, tidak dikasih, Bu. Menghadap yang kedua resign, tidak dikasih. Yang ketiga, berbawa dengan ayah aku yang di situ, Bu. Katanya saya ini,
Kalau sekolah tinggi-tinggi, S2, dapat penghargaan sebagai lulusan termuda, prestasi di sana sini, ngaku nak berhenti dari pegawai bank? Ujung-ujungnya aku nak berdagang, Bu. Jual ke baju Aska Baby Shop yang keuntungannya pada saat itu Rp5.000. Suami saya hari itu sudah menjadi sekretaris lurah pada tahun 2011. Saya masih hamil besar. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Apa janji saya kepada orang tua saya hari ini? Janji saya adalah saya ingin berhenti bekerja sebab saya ingin bahagia dan saya ingin membahagiakan semua orang di sekitar saya. Saya ingin mengajak ayah dan ibu saya berkeliling dunia. Dan saya tepati janji tersebut. Alhamdulillah, orang tua saya, suami saya, anak-anak saya sudah saya ajak keliling dunia. Walaupun tidak dong, kira-kira seperempat bumi ini sudah dalam keliling. Alhamdulillah, dan saya berhasil alias sukses. Pertanyaannya, kira-kira saya ingin berhenti sebab apa, Bu? Sebab saya ingin bahagia, bukan sukses terlebih dahulu. Jadi apa yang membedakan kebahagiaan dan kesuksesan? Kebahagiaan itu adalah pusat, sementara kesuksesan berputar mengelilinginya. Seperti bumi yang mengelilingi matahari, kesuksesan itu bergerak mengikuti kebahagiaan. Ketika ibu bahagia, ibu akan menjadi orang yang sukses. Walaupun cuma sekadar berjualan, beliau bisa boleh juga bisa jadi sukses, Bu. Ada jual gorengan di depan rumah aku, gorengan yang harga 1.000, nah sudah kebangun rumah besar. Jadi apapun yang bentuk kesuksesan, datangnya pertama sekali dari kebahagiaan. Saya minta ibu angkat tangannya sebelah kanan, oke. Taruh di pundak temannya, Bu. Taruh pundak temannya, oke, ya Bu ya. Katakan hal ini kepada teman-teman ibu. Ini adalah afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Mengatakan hal-hal positif kepada diri Anda sehingga Anda bisa mencapai sesuatu yang Anda inginkan. Ibu dicintai oleh banyak orang. Dicintai oleh suami, dicintai oleh anak, dan ibu adalah orang yang paling hebat. Sebab kebahagiaan kita yang menciptakannya. Tapi tolong Bu, kalau ada utang bayar dulu. Nah, ada yang berhenti misalnya ya. Ketahuan dulu ada utang dengan kawan sebelahnya. Cicilan kanti juga jangan lupa dibayar. Terima kasih banyak untuk banyak. Bahwa wanita itu di dunia cuma ada dua. Tahu ya Bu apa Bu? Wanita itu dibodohi sedikit dengan dibodohi banyak. Artinya kita masuk dibodohi itu baru sama lanang. Bener gak Bu? Ya dah Bu, jangan balik lagi ribut dengan laki Bu ya. Ya, kita tidak bisa mengingkari kodrat kita sebagai seorang wanita, yang mana wanita ini memang di bawah suami. Dan saya sepakat ini, tapi Bu, pilihannya cuma ada dua. Ibu nak dibodohi banyak atau dibodohi dikit? Hah? Oleh sebab itulah pendidikan itu penting, khususnya untuk ibu-ibu. Kita adalah madrasah utama untuk anak-anak kita. Ya Bu ya, oleh sebab itu, ini alasan kenapa saya mengambil pendidikan yang tinggi. Sebab saya tidak ingin dibodohi banyak. Terima kasih banyak dari saya, Indah Resmi Aryani Mujahid. Kalau kita biasanya di HP itu Indah suka endorse. Kalau sekarang kita tantang Bu Indah untuk endorse satu produk, kemudian saya satu orang saya minta untuk menunjukkan Indah, nanti akan dapat hadiah. Ibu-ibu, sekarang saya membawa sebuah parfum. Ini adalah parfum terbaik dunia dan akhirat. Kalau tidak percaya, coba balik ke akhirat dulu Bu. Ketemu tidak dengan parfum terbaik lebih daripada ini? Ini cuma bercandaan ya Bu ya. Parfum The Parfum _ Official. Harganya sangat murah sekali Bu, hanya 50 ribuan saja per botol. Bahkan seringkali ada promo menarik, oleh karena itulah kamu harus follow Instagramnya agar kamu bisa mendapatkan informasi mengenai promo secara cepat. Oke, parfum ini Bu, kalau sudah Ibu pakai, dia bertahannya sampai dengan 8 window Bu. Nah, kalau sudah Ibu pakai ini, tidak hilang baunya Bu, parfum ini. Jadi, jangan lupa untuk di follow dan di order The Parfum _ Official. Terima kasih. Ya, makasih.
Satu orang kan? Oke, wah ada calon selebgram juga rupanya ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, di sini saya mau memperkenalkan The Parfum Inspired Parfum. Di sini saya ingin menawarkan ibu-ibu untuk melihat parfum ini. Parfum ini bisa ibu kasih untuk orang-orang tersayang. Ibu juga bisa gunakan untuk suami ibu jika ibu pergi kerja agar terlihat lebih tampan dan menawan di mata ibu. Terus nanti kamu ya, kalau sudah sama ini. Ibu boleh order ini di giginya itu sudah tertera di waktunya ini dengan packagingnya sangat dan menarik. Boleh ibu lihat, tuh. Di sini juga ada IG-nya itu The Parfum M Official. Boleh ibu cek IG-nya, nanti kita follow bareng-bareng. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan yang meriah dong. Boleh silakan dibawa Bu parfumnya agar suami ibu selalu tampan. Boleh, silakan dibawa ibu ya. Di dalam sini sudah saya ceritakan uang senilai 2 juta rupiah. Baik.